Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, ini kita gimana, Teh? Apa-apa nih? Jakarta kembali diguncang kenyataan pahit. Kota megapolitan yang tak pernah tidur itu, hari ini seolah lumpuh di hadapan kekuatan alam yang tak bisa dicegah. Banjir rob yang menerjang pesisir Jakarta Utara pada 21 Desember 2025 menjelma menjadi teror baru. Banyak yang bilang ini hanya siklus tahunan, hanya rob biasa, hanya genangan rutin di kawasan pesisir. Tapi nyatanya, apa yang terjadi hari ini jauh melampaui prediksi siapapun. Langit Jakarta terlihat gelap sejak pagi, namun tidak banyak yang menyangka bahwa air laut akan naik secepat ini, menerobos permukiman, menelan jalan raya, bahkan membuat banyak warga kehilangan kendali atas hidup mereka dalam hitungan jam. Pasar ikan, kawasan yang selama ini menjadi denyut ekonomi tradisional di Jakarta Utara, terlihat seperti zona kosong pasca bencana. Air laut naik setinggi betis orang dewasa, merangsek masuk lewat ganggang sempit, merendam dagangan, menghantam tempat penyimpanan ikan, mematikan mesin generator, dan membuat bau anyir ikan bercampur dengan bau air laut yang amis menyengat. Para pedagang terlihat kebingungan, beberapa hanya duduk termangu menatap kios yang tenggelam tanpa tahu harus mulai dari mana. Suara teriak melainkan hari bertahan. Aktivitas benar-benar lumpuh. Banyak pedagang memilih meninggalkan harta mereka di belakang. Mereka mundur dari pasar dengan langkah berat, membawa anak dan istri melewati genangan air hitam yang bahkan sulit dipisahkan mana air rob dan mana air limbah. Lalu lintas di Muara Baru berubah total. Jalan raya yang biasanya padat dengan motor dan truk pengangkut hasil laut, hari ini menjadi kuburan kendaraan. Puluhan motor mogok berserakan. Mobil pribadi banyak yang terjebak. Banjir menyimpan mesin mereka hingga setengah roda, membuat pemiliknya pasrah menunggu air surut sambil berdiri di pinggir jalan tanpa kepastian kapan bisa bergerak kembali. Kamera amatir warga merekam momen dramatis ketika air laut menembus batas pesisir dan mengalir deras menuju kawasan Ancol. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Banyak penonton tak percaya melihat betapa cepatnya air datang. Dalam rekaman itu terlihat ombak pecah di beton pemecah gelombang, lalu air mengalir masuk seperti sungai yang meluap liar. Bahkan beberapa kapal terlihat miring terkena dorongan arus tak wajar. Para nelayan yang biasanya tenang di tengah badai laut, kali ini justru tampak panik, memegang tali tambatan kapal sambil berteriak meminta pertolongan. Ombak kecil tampak menghantam lambung kapal, membuat air naik ke geladak, dan memaksa mereka berjuang menstabilkan posisi kapal agar tidak terbawa arus lebih jauh ke daratan. Di sisi lain, area depan Jakarta International Stadium tak luput dari bencana ini. Genangan air di jalur bawah jalan raya membuat pengendara terjebak berjam-jam. Banyak warga yang nekat menerobos banjir akhirnya menyesal ketika kendaraan mereka mati mesin tepat di tengah-tengah genangan. Beberapa mobil terlihat mengambang di satu sisi, perlahan bergerak mengikuti aliran kecil air yang menyapu trotoar. Polisi dan petugas lalu lintas berteriak dari tepi jalan, mengarahkan kendaraan agar menghindari area itu. Mereka menyarankan pengendara memutar jauh melalui jalan tol, meski tahu jalur alternatif itu menambahkan waktu tempuh berjam-jam. Situasi semakin memburuk ketika kabar mengejutkan muncul. Salah satu tanggul dilaporkan jebol, menyebabkan air bukan hanya naik dari bawah, tetapi menghantam dengan tekanan kuat dari sisi laut dan saluran air perumahan. Arus air masuk begitu cepat ke dalam area padat penduduk. Rumah-rumah sederhana pun berubah menjadi kolam. Ada warga yang tampak berusaha menyelamatkan perabotan, mengangkat kulkas, menggeser sofa, menggendong balita mereka ke tempat tinggi sebelum air merenggut semua barang berharga mereka. Tanggul yang jebol itu menjadi simbol rapuhnya pertahanan Jakarta di hadapan perubahan iklim dan naiknya permukaan laut.